Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Hasbil Juardi, NPM 1904 290098 dari kelas Agroteknologi 3 Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi di video kali ini saya ingin mewawancarai salah satu narasumber saya, yaitu petani yang berada di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana nantinya banyak pengalaman-pengalaman serta pengetahuan-pengetahuan yang kita ambil dari bapak petani tersebut. Jadi jangan sampai ketinggalan video ini. Tonton video ini sampai akhir. Tergantung kita mau pakai racun apa. Begitu kalau kita petani nih. Kalau ulat ya gampang itu, misalnya kita beli ulat gulung lah dia kan, spontan. Campur dia sumpama sama tepung sejenis apa namanya, antarkol. Kalau antarkol itu dia mencegah pelepah-pelepah yang busuk. Jadi belum apa pengendalian yang udah diapai itu apa itu, Pak? Maksudnya Yang udah Bapak terapkan di padi ini. kalau yang di padi ini ya Yang Bapak tanam gitu. pertama kita Yang udah apa Bapak inilah Bapak semprotkan ke situ. kalau itu, kalau perangsang ya namanya apa, mesti pakai antarkol, ya kan, sama apa itu, alah, racun ulatnya hari itu Baikrap, sama apa, spontan Gitu. spontan ada itu. Jadi kira-kira untuk yang belum diaplikasikan, kira-kira untuk padi nanti apa itu, Pak? Kalau misalnya Untuk susulannya gitu, untuk pengendaliannya gitu, gulmanya. kalau gulma udah cukup, udah. sekali aja dia. Sumpama itu tadilah ada kita genjer-genjeran, ya kan. Genjer-genjeran ini ya inilah. Ampanam. Ini namanya, kalian kan udah tahu rumput apa namanya? Rumput teki. Rumput sawah. Rumput yang di air ya. Kalau dia rumput sawah, kita bantai sama sumpamalah rumput sawah. Iya. Kalau kita bantai sama ini, Marondap. mati juga dia. Cuma dia kalau rondap ini, kalau rondap dia berpengaruh ke padi, bisa mati padi kita ini lagi. Kalau gitu. kena padi, makanya diusahakan jangan kena padi ini. Umumnya kalau racun rumput, macam inilah, ini pun bahaya ke padi, Bisa ini mati. mati. Dia kalau udah siap tanam, jauhkanlah dari rumput-rumput apa, racun rumput. Racun rumput sistemnya, misalnya racun rumput bakar. Ini racun rumput. Bahaya itu kalau terkena gitu. Bahaya. Bisa kita semprot tapi harus pelan. Jangan sampai terkena gitu. Jangan sampai kena lah dia. Misalnya pelan kita semprot. Di pinggir-pinggir. Di pinggir. Gitu. Tapi kalau racun ulat hajar aja. Karena dia enggak Itu kalau racun ulat ini tergantung kita yang mau pakai, ya banyak uang kita, yang mahal kita beli. Kan banyak jenis-jenisnya tuh. Sumpama Sangripas itu mahal, ya kan. Antarkol, itu antarkol karena racun ini kan ada intrisida, ada fungsida. Kalau fungsida sejenis dia perangsang. Kalau intrisida jenis racun-racun untuk membasmi ulat, serangga. Kalau ini ulat nggak mati, cuma dia mencegah. Mungkin untuk patogen jamur gitu aja. Kan jamur hilang dibikin dia. Ini antarkol ini apa, toksin antarkol sama. Makanya kalau sejenis fungsida dicampur sama fungsida udah nggak cocok. Itu kalau gitu biasanya, karena kan jenis gulma sawah ini bermacam-macam. Ada nanti ganjer-ganjeran aja yang tumbuh, ada nanti teki-tekian aja. Teki-tekian itu pun racun nggak sembarangan. Jadi yang sering gulma dominan di sini apa itu, Pak?
Ini tadi lah, ini rodiamin. Enggak gulmanya yang tumbuh kayak Itu tadi rumputan. rumputan sawah. Taruhlah genjer-genjeran. Iya. Sama sempit daun itu aja lah. Beberapa daun sempit gitu ya. Daun sempit. Nah, itu aja kalau di sawah. Nah, kalau jenis racunnya ini tadilah. Kalau daun sempit, nah ini tadi bipuron. Nah, ini mati nih apa itu yang daun sempit tadi. Nah, karena kalau daun sempit kita gasak lah pakai ini, enggak mati. Ini kan dia sejenisnya genjer-genjeran aja. Gulma. Nah, jadi kita banti ke gulma daun sempit. Permisi aja dia. Iya. Karena dia sasarannya nggak itu. Sasarannya nggak cocok. Iya. Dia harus tetap sasaran daun sempit, harus kita beli racun yang daun sempit. Kalau inilah kita hantam lah ke ini, mana mati ini. Habis pun ini sebotol nggak mati. Itu kalau racun. Dia harus tetap tepat sasaran. Ini macam ini rumput top. Ini sama ini hampir sama ini sejenis. Nah, cuma ini berpengaruh kalau kena tanam-tanaman kacang, cabai, inilah sejenis inilah ini. Nah, ini berpengaruh dia. Kena hawanya aja ini, wah bisa keriting. Gak ada masalah untuk ngendalin gulma, gak ada masalah gitu Pak? Kalau gulma, Iya. ya enggak ada. Nggak ada. Nah, cuma ya masalahnya kalau sekarang kadang-kadang kebanyakan sundap lah, itulah bermasalah. Karena kalau padi ini tiba-tiba nampaknya bagus gitu kan, tiba-tiba nanti udah pas mau dekat hari hanya dia mau keluar Ada aja itu, gitu ya. disitulah serangan itu. Banyak serangan itu. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini masih aman ini, Aman ya. aman aja nih. Ini umur berapa mes ini Pak? Ini kami udah umur sebulan lah, ini yang di depan inilah udah sebulan. Rata-rata udah sebulan setengah lah ini udah rata-rata. Jadi untuk pengaplikasian herbisida ini di umur berapa lah itu Pak? Waktunya kapan diaplikasikan gitu? Dari awal semprotkannya gitu. Karena kan kita gini, seumpama kita siap tanam, Ya. kita tengok ini entah seminggu atau 2 minggu dikasih dulu pemupukan. Ya. Udah pemupukan, ini pun sebelum kita pupuk kan kita tengok dulu di lahan ini, Ya. ada apa enggak gulma, seumpama banyak genjer-genjeran. Ya. Iya kan? Macam ini kan, ini kan sejenis rumput sawah semua ini. Ya. Tiba-tiba banyak kita lihat, Ya. kita campur aja nih sama pupuk, karena nanti kita Berarti udah kita kondisikan dengan lahan kita gitu. Ya. kita kondisikan sama lahan kita. Misalnya banyak rumput genjer-genjeran, kita campur lah ini rumput tok ini sama sama pupuk. Gitu. Waktu pas sudah mau pupuk campur sama ini gitu. Kita kacau lah ini, baru pupukkan. Udah pupukkan kira-kira entah taruhlah seminggu, kita tengok lagi lahan itu, ya kan, apakah mati, berarti ada ulat. Nah, itulah baru kita semprot. Sumpama ulat gulung, ya kan, pelepahnya kuning-kuning. Itu tadilah sama antarkol, sumpama spontan kalau ulat gulung. Berapa lah biaya untuk gitu, mengendalikan gulmanya gitu? Kalau Kisaran gitu. Untuk membeli herbisida ini. peranti Ya Bapak lah gitu, Ya. pas mengeluarkan modalnya berapa gitu, Untuk modalnya. untuk modal aja, karena sekarang gini ya, kisaran berapa lagi? racunnya kan kadang Naik gitu ya. tengok mereknya. Iya. Jadi, Ini Untuk tergantung Bapak merek berapa lagi. gitu kira-kira kisaran? macam ini 20.000. Semuanya gitu Kalau semuanya sekitar Total. totalnya untuk racun rumput aja lah. Iya. Racun rumput. Ya Bapak lah tuh untuk di padi Bapak. gulmanya. Gulma. Iya. Ya. Itu tergantung banyak sama enggaknya rumput. Jadi kisaran berapa tuh? Karena gini, Nah, kalau kami petani iya. dicampur racun keong, ada itu sejenis ali. Iya. Kalau enggak ali, pistar. Iya. Pistar itu mengurangi biji gulma ini tadi nggak tumbuh. Waktu kita mau menanam, misalnya besok kita tanam. Iya.
Nah, ini hari kita ambillah racun keong, campur tadi sama pistar atau ali atau sinda, mana kita suka. Nah, itulah kita campur, semprotkan. Nah, tapi diusahakan harus ada air. Nah, sampai kira-kira 1 minggu di areal sawah kita itu mudah-mudahan rumput-rumput dia memang tumbuh, tapi nggak banyak, mengurangi. Nah, karena udah ada penangkalnya tadi, apa itu tadi, pistar. Pistar ya. Nah, Itu harganya berapa tadi Pak? kalau pistar, 25.000 ya. kalau rumput top ini Iya. sekitar 20. Kalau pistar sekitar 40-an itu. Jadi 60.000 lah kisaran gitu ya Pak. Sekitar 60.000 lah. Nah, jadinya kalau nanti misalnya tumbuh lah, kan gulma ini kan sifatnya yang tadi awak bilang tadi, pistar itu hanya mencegah tumbuh. Tiba-tiba dia mencegah apa tumbuh. Kan gampang tadi, ada puron, ada ini U46, terserah kita mau pakai. Tergantung modal. Kalau kita petani nih, kuat modal Lebih baik kayak gitu. lebih baik, misalnya pemupukan. Nah, macam ini lagi kan sulit pupuk. Iya. Ya kan? Iya. Terkadang kita beli pupuk mahal, beli racun mahal, tau lah. Segini aja kan kadang racun. 50.000. Nah, 50.000 ini kadang-kadang kalau seandainya nggak mati lah kita minum, kita nggak mati, mana pulih dahaga kita segini, ya kan? Nah, tapi kalau kadang-kadang harga jual gabah pun di bawah kali, kadang-kadang paling mahal. Harga jual tadi berapa kira di sini? Paling mahal itu kalau yang diambil sama, taruh aja lah, Gitu ya, apa ini? harga mengambil di sawah, Iya Pak. kadang-kadang 125 125 apa tuh? per Rantai. Nah, tapi kalau harga jual gabahnya itu tengok gabah juga. Kalau dia bagus paling mahal dia 47. 47 juta 47.000 7.000 per kilo harga jualnya ya. harga jual. Per kilo. Nah. Untuk penghasilan petani gitu Pak berapa? Per Per panennya lah gitu kira-kira. per panen itu terkadang dia karena kan orang kebanyakan sekarang terus jual langsung, Iya. ya kan? Jual langsung, seumpama 10 rantai. Dia kalau punya Bapak lah berapa penghasilan? Punya Bapak. serantai Iya. 4 goni. Iya. 4 goni taruhlah, 1 goni itu 80 kilo. 8 kali 4 32. 320. Bahkan terkadang kalau perawatannya bagus, pupuknya bagus, ada yang sampai hampir 500 kilo. 500 kilo. Per Satu rantai. rantai. Iya. Itu kali berapa itu Pak? Jadi berapa lo uangnya itu penghasilan? Harganya, Iya harganya. harga jual. Iya, enggak, iya penghasilannya gitu. Penghasilannya Dapatnya uang lah gitu dari hasil jualnya itu. Itu tadilah kalau harga padi ini kan kadang-kadang lahan ada yang tumbang. Iya. Kalau dia tumbang terkadang nggak sampai 4.000. Kadang-kadang 38. Kalau padi yang berdiri seumpama odong-odong lah yang ngambil. Kadang 52, 53, nggak tentu. Tergantung. Ini jujur aja ya. Iya. Apalagi kita udah berhubungan sama tokek. Kita ngambil barang lah. Iya. Ambil racun, ambil pupuk. Otomatis kan kita udah nggak jual padi, kan udah nggak bisa lari-lari. Situ aja ya. Tapi Berapa lah Bapak dapat gitu? ya peranti paling dapat hasilnya paling 300 kilo. 300 kilo. Hmm. Uangnya? Uangnya kali aja kalau sekilo dia kali macam panen tahun semalam nih kan 4.400 dia per kilo. Dikali 300. Dikali 300 kilo berapa itu? Gitu. 12 juta lebih lah. Biaya produksi gitu Pak berapa Pak? Maksudnya Untuk kayak modal Modal. untuk semuanya lah gitu. karena kan dijumlahkan semua. Iya. Ya kan, kalau dia meluku 60.000 60.000. per rantai. Dia nanam Punya Bapaknya punya Bapak berapa? ya gitulah 60.000 per rantai. Bapak ada berapa rantai nih Bapak? Sekitar 15 lah lebih kurang. Dikali 15 lah itu. Kali 15 kali 60. Nah, itu baru kita ngelola jetor. Jetor.
mengelola jetor lah itu. Yuk udah tuh nanam, Iya. nanam dia 50.000 per rantai. Bayar ini ya. Bayar ongkos tanam 60.000. 60.000 juga. 50.000. 50.000 juga. Ya, jetor 60. Oh, 60 tadi ya. Ya. Dia nanam Nanam. 50.000. Terus Pak, Udah itulah tadi pemupukan. itu kita ngupakan berapa itu? Per rantai kalau ngupahkan nanam 50.000. Untuk mupuk sendiri. Kalau awak namanya gini kita nggak ada uang ya kita kerjain sendiri. Oh, tergantung lah nanti ya. Tergantung Kalau pekerjaan bagi bapak bapak ngupakan orang atau sendiri? sendiri. Sendiri. Oh. Tapi kalau kita ya namanya kita kan pernah ngupah juga ya kan. Kadang dibayar per hari. Kalau jenis racun itu tadi itulah. Kalau masa sekarang tergantung modal. Betul ya, Pak, ya. Kalau kita ini macam Petani ini pemupuk, ya. petani ini tergantung modal juga lah semua macam pemupukan. Iya. Terkadang ada yang kita kuat uang, seumpama ada yang sampai 3 kali. Macam lah ini maaf cakap ya. Iya. Kalau bagi orang Tapanuli ini udah 2 kali dipupuk lah, kurang cantik, hajar lagi sekali lagi 3 kali. Tinggal pupuk ya. Jadi kalau 3 kali lah, kalau macam kita dikalikan lah kita menyewa, ya kan? Udah menyewa. Ini pemupukan 3 kali. Iya. Keluar padinya 2 goni setengah aja per rantai. 8 kali 2 16. Yang setengah goni taruhlah limpul berapa? Tambah limpul. Tambah 50 kilo 3 di 18 200 berapa? 230. Ya kan? ya. Udah rugi. Karena nggak sesuai sama pemupukan. Makanya umumnya lah boleh ditanya siapa saja. Kalau tanah menyewa keluar dia dua goni draw, kita nggak dapat upah apa-apa petaninya. Kalau 2 goni, makanya diusahakan kalau bisa keluar 4 goni, 3 goni, 5 goni, macam mana caranya. Satu rantai. Ya kalau 5 goni 400 kilo dia bisa, kalau bisa keluar 400 kilo baru menang lagi petani, Baru untung. baru untung lah dia. Kalau hanya 200 kilo 250 kilo nggak ada untung, karena itu tadi racunnya mahal, pupuk mahal. Pupuk aja berapa macam Zat A 200.000 50 kilo. Macam Urea 300 lebih. Kalau pemupukan pun bukan bisa sembarangan. Lihat-lihat ya, Pak. Lihatlah kondisi Perkembangan lahan kita macam mana. Lubuk, jangan kasih Urea. Dia harus Zat A sama pupuk buah. Pemupukan gitu nggak harus ini harus ini harus lihat kondisi kita lahan dulu. lihat kondisi kita kan macam aku lah. Kan udah tiap hari awak terjun di situ. Iya, udah tahu kondisi tanah itu macam mana. Kalau dia tanahnya misalnya lubuk dalam lah lumpurnya, jangan pakai Urea. Dia harus banyak pupuk buah. Kalau kita ada modal belikan KCL. Itulah. Kalau pemupukan tergantung modal. Kuat modal Yang mahal. kita beli yang mahal. Tapi kan sekarang kita gini, kalau kita beli sampai 3 kali kita pemupukan, kalau jualnya nanti nggak dapat perantainya itu 400 kilo, udah rugi. Nah itu kalau bagi yang nyewa, karena perantai itu kalau kita sewa 300.000 dia perantai kontan. 10 rantai dia udah 3 juta. Itulah rugi. Berapa luas tanah yang Bapak miliki ini? 15 rantai. 15 rantai, Pak. Ya lagi ya lebih kurang. Ya di tangan-tangan orangnya nggak bisa kita. Sebetulnya tanah ibumu sehektar ya kan. Varietas apa nih, Pak? Ini Padi Bapak. Impari 32. Impari 32 ya. Pakai jarak tanam apa, Pak? Berapa jarak tanam? Itulah kau tengok ke berapa itu? Sekitar Berapa itu? 20. 20 cm. 20 ya kan? Ada. 20 kali 20.
Iya, maunya itu Impari 32 deh, Pak. Impari 32. Petani di sini suka hati. Enggak harus bawa serang-serang. Karena enggak macam apa namanya? Lubuk Bayas. Nah, kalau Lubuk Bayas ini kan seminggu lagi sana udah panen. Iya. Maunya kalian ke sana. Kalau di sana jenis tanaman itu orang itu sama. Semua gitu, rata Padinya itu. Sumpama kalau Mikonga semua. Kalau sini suka hati karena ada kelompok tani pun di sini istilahnya nggak berfungsi, nggak ada jadwal tanam Kapan gitu. Panen kapan gitu ya. di sini suka hati. Yang itu macam itu itu Samsul kan duluan. Habis makan tikus. Habis. Itu tengah itu. Merah kuning itu punya dia. Karena duluan. Pokoknya harus serentak. Harus gitu. serentak. Makanya di sini terus jujur aja kelompok tani Jadi itu, hama itu ini deh, Pak ya. Anturan dia kalau dia serentak berbagi. Iya. Hama itu. Ini kan enggak. Kalau dia udah di situ kan situ aja. Sampai habis itu nanti. Baru dia pindah. Kalau di Lubuk Bayas sana kan umumnya kecamatan Perbaungan. Iya. Itu orang itu nanamnya ikut anjuran Bapak pakai pola tanam apa di sini? PPL. Ini. Iya. Ya biasa aja, manual lah. Kalau tanam manual aja di sini. Udah. Mungkin itu aja lah kan, Pak. Iyalah, enggak tahu kalau lebih terinci, kalau yang lebih paten datangi nanti hari Kamis. Kami kurasa hari Rabu. Kurasa ngomben di Lubuk Bayas. Di sana kan orang itu kelompok taninya benar-benar mantap. Kalau asal udah tercecak bendera itu hijau di tengah sawah. Nggak ada istilahnya mau nanam semangka, nggak ada ternak bebek. Kenapa gitu, Pak? Dia kan Fokusnya di sana kan padi aja gitu. irigasinya kan udah Itu lagi. udah mantap. Asal udah tanggal sekian, misalnya tanggal 15 bulan sekian jatuh bibit. Udah main orang itu. Makanya panennya pun orang itu harganya kena. Tahu jadwal apanya, bukan macam kita sini. Kalau kita sini kan misalnya ada kelompok tani pun nggak ada berfungsi. Misalnya istilahnya kalau Jawa itu wis karep-karep lah. Arek dhisik, arek keri, itu dhisik makan tikus. Itu. Petani ini sebetulnya kalau petani kompak, itulah namanya baru berhasil. Apalagi tempat kami sana, Matang Ganjang Dusun 5 lah, suka-suka hati. Ada yang mau nanam, ini ada yang belum nanam sana. Iya, Pak. Jadi kapan? Jadi di mana lah kena harga padi itu? Itu dicampur. Terkadang padi ini kan kalau udah banyak kali dosis, bisa ada yang kibatkan kresek. Iya, stres. Mati dia. Jadi daun kresek katanya penyakit kresek, padahal dari racun karena kebanyakan overdosis. Ya kan? Kesana aja kalian nanti kalau mau detail, karena di sana istilahnya jadwal tanam orang itu pas, panennya serentak itu, paling kacek-kacek 3 hari seminggu gitu. Kalau gini di sini ada yang sampai kacek 2 bulan. Macam inilah nanti situ panen. Ini kami belum. Beda payah sini. Payahnya itu tadi nggak ngikut anjuran petani kelompok. Tapi kalau ikut anjuran enak kita nerangkan. Oh bibit sekian. Macam sinilah. Kalau di sini bibit dia harus main ikat. Kalau di Barakan nggak main ikat itu, main kilo. Karena dia nggak diikat-ikati. Kayak martabak itu kan masuk arit, taruh di plastik, tarik, bagi gitu kan. Kalau di sini kita kan diikat. Kalau di Barakan sana udah nggak main ikat lagi. Dia lahan untuk naburnya itu betul timbang air rata. Jadi masuk sabit, tarik kayak kepingan martabak itu. Dia orang itu kalau ditanya berapa peranti berapa ikat nggak tahu. Tapi kalau kilo
tahu. Udah Sebetul- modal ikat gitu ya. Enggak, sebetulnya kalau anjuran pemerintah atau PPL itu serantai paling banyak 7 ot. Nah, di sini mana bisa? Nah, kadang-kadang ladang kita berapa rantai? Ya kan? 5 rantai 10 kilo dia membibit 2 karung. 5 kilo sekarang kan? Iya. Dia udah rugi, dari bibit aja udah jelas kita rugi. Seharusnya kalau kita yang bagus, karena ladang kita 5 rantai 5 kilo lah. Itu pun lebih dia 5 kilo. Orang anjuran pemerintah apa PPL 7 on per rantai. Ya kalau ladang kita seumpama 20 rantai, sampailah bibit itu kadang-kadang 40 kilo, 50 kilo. Rugi. Nah, karena di sini lahannya pun irigasinya kurang mempadai. Mana lah ada. Macam inilah seharusnya dia udah ada air ini separuh pohon itu. Ini udah kering. Nah, ini udah banyak yang kering. Macam lahan matang ganjang juga ini. Adik abang lah, ini agak lumayan lah sini. Kalau matang ganjang lebih parah. Jadi kalau lu bayar sana, jangan coba-coba kita belakangan terus tak dapat air. Tak ubahnya gempolan. Nah, gempolan dia jadwal tanamnya cocok. Kalau kami ini kurang. Payah lah. Ini hari itu karena terlambat kami nanam gara-gara semangka. Banyak orang nanam. Ini depannya semangka dari pasar sampai ke pematang tuh sana 50 rantai, ini depan ini semangka semua. Nah, jadinya jadwal itu tadilah katanya. Kalau bahasa Jawa karep-karep. Kalau di Tuaran nampak kalian lah kan? Iya. Di situ kita petani ini ngarit padi yang pekerja, udah digulut. Jadinya nanam semangka dapat waktunya, turun sawah pun pas waktunya. Gitu orang sana. Perhatikanlah, kita ini bukan nggak boleh kita nanam semangka di sawah. Cuma tengok, terkadang udah ceding, udah tumbuh, semua udah sibuk orang cari ceding, baru kita ngambil ngulut. Ya nggak cocok, jadwal tanamnya nggak kena padi. Kalau Tuaran ini panen, ini gulut. Jadinya habis padi panen, semangka pun udah besar. Begitulah. Di sini mana ada gitu. Kalau bahasa Jawanya itu tadilah karep-karepmu. Kita nggak bisa. Karena petani ini nggak bisa sendirian. Macam hidup juga kita. Hidup kita nggak bisa sendirian. Iya kan? Kalau bisa petani sendiri, udah enak kita. Ambil 10 hektar beladang sendiri. Iya kan? Nggak bisa. Harus itu tadilah kompak. Nah, dia membasmi penyakit pun gampang karena sistem racun ini sifatnya nggak ada yang bunuh, mencegah. Nah, kalau makanya pernah ditanyai orang produk juga, ini racun ini mati bang kan? Kalau gini-gini mati, kata. Bukan mati bang, kalau mati tutup pabriknya. Itu aja lah bang. Iya. Dari kami kan. Udah ganggu waktu bapak. Udah mau ndak pulang kok. Oke, itulah video singkat saya tentang wawancara kepada petani di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Semoga apa yang udah dipaparkan dari Bapak itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin cukup sekian video dari saya. Adapun lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.